Mood gue lagi baik sekarang. Yuk bahas tentang Diogenes. Jadi, Diogenes singkatnya adalah filsuf yang tinggal, buang air, besar dan kecil, dan gimana ya cara ngomongnya? Menghibur dirinya sendiri di publik? Emang kedengerannya gelandangan banget nih orang. Ya emang bener dia gelandangan. Dia bahkan tinggal di tub bro. Tapi orang ini tuh legenda banget sampai pernah ketemu Alexander the fucking Great. Nah, makanya di video ini gue bakal bahas kehidupan, sejarah, pelajaran dan cerita lucu dari Diogenes, dan apa sih yang bisa kita ambil dari filsuf gelandangan ini. Halo guys, nama gue Arabada Suara. Pada channel ini gue mengeksplor dan mendokumentasi hal-hal menarik yang gue temukan dari buku, dari video, dan pengalaman gue dengan harapan membantu kalian menjalani hidup yang produktif dan sebaik mungkin. Gue sekarang lagi berusaha untuk buat 1-2 video setiap minggunya, jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan video gue, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Thank you. Oke, sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu ya. Gue cerita Diogenes, bukan berarti gue mau lu ikutin filosofi dia ya. Gue nggak mau tuh tiba-tiba ada yang nge-tag IG gue. @badeswara ya kalau mau follow. Bang, gue ikutin saran video Diogenes lu. Sekarang gue hidup gelandangan dan kencingin orang-orang. Please, no. Oke, inti dari video ini adalah kita cari tahu gimana cara Diogenes berpikir. Itu memang inti dari belajar filsuf. Bukan cuma idenya yang diambil, tapi gimana cara dia dapat ide itu kadang lebih penting dari ide sendiri. Oke, cool, mengerti? Good, lanjut ke video. So, Diogenes, where do I start? Singkatnya, ia dulu lahir di Sinope yang sekarang jadi Turki, tapi dulu itu tempat orang Athena berlabuh. Jadi pengaruh Yunaninya masih kuat banget. Dan bapaknya adalah orang yang buat koin di situ. Tapi suatu hari Diogenes diusir dan masih belum jelas kenapa, tapi banyak yang bilang kalau dia dan bapaknya kayak agak curang dalam buat koinnya, dan ya udah deh dia pindah ke Athena. Di Athena mulailah dia dengan filosofinya yaitu cynic, atau punya kehidupan kayak anjing. Tapi kayak anjingnya itu bukan untuk menjalin silaturahmi boleh pinjam 100 dulu. Atau kayak, kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Bukan gitu. Emang sih itu kelakuan anjing. Tapi yang dimaksud di sini adalah ya literally hidup kayak anjing. Dimana lu tidur di mana aja. Kalau mau pipis ya pipis. Mau BAB ya BAB, terserah. Mau mengeluarkan hasrat seksual lu ya silahkan di publik aja. Kalau mau makan ya cari aja di tempat sampah. BTW ini anjing liar dulu di Athena ya, bukan anjing peliharaan sekarang. Anjing peliharaan mah kadang makannya lebih mewah dari gua malah. Well, kenapa sih Diogenes hidup kayak gitu? Singkatnya, dia nggak suka manusia tuh punya kepemilikan gitu. Dia berpendapat bahwa masalah hidup tuh bukan datang dari apa yang kita punya, malah kemauan itulah masalahnya. Ya sebenarnya ini mirip kayak pepatah less is more, tapi emang dia bawa lebih ke jenjang yang lebih ekstrim. Kepemilikan dia tuh dulu cuma 2. Kain buat nutupin kelaminnya yang kadang dia juga lupa bawa, dan mangkok kayu buat makan, yang akhirnya dia buang karena lihat ada bocah yang minum pakai kedua tangannya. Habis itu dia banting mangkoknya, dia kayak ngomong, ngapain gue bawa mangkok ini bro, gue udah punya 2 mangkok alami, which is amazing menurut gue. Dia juga hidup di barel besar, dan Diogenes juga sering dilukis dengan banyak anjing di sekitarnya. Karena emang dia tuh suka dengan filosofi anjing. Anjing tuh nggak peduli masa lalu dan dia nggak ada ambisi di masa depan. Ya basically anjing tuh live in the moment karena ya mereka cuma bergantung pada insting mereka. Dan Diogenes pengen hidup kayak anjing dan bahkan dia bilang anjing tuh lebih baik dari manusia. Dan di banyak lukisan, dia diikutin banyak anjing. Karena ya anjing tuh suka sama dia dan di masa itu dipercaya anjing tuh susah dan bahkan ada julukannya buat orang yang dipercaya anjing. Oh iya, dulu di masanya juga dia sering cekcok sama Plato. Mungkin kalian tahu dengan Plato, filsuf muridnya Socrates dulu yang dari bukunya kita kenal Socrates. Diogenes tuh gak suka Plato karena dia pikir kalau Plato tuh salah mengartikan Socrates. Makanya dia tuh sering isengin Plato di pidatonya dan kelas-kelas terbuka dia. Kadang dia ngunyah makanan keras-keras lah, atau makan citato dulu kali ya. Sama kalau dia lagi iseng banget, dia BAB di kursi Plato dan dia udah cabut. Emang gabut banget nih orang sampai segitunya benci Plato. Oh ya, sama ada lagi cerita Diogenes, dan ini cerita favorit gue banget sih, denger ya. Jadi dulu Diogenes tuh hidup di zaman Alexander the Great, Raja Macedonia dan pada masanya orang paling berkuasa. Kayak dari ujung Eropa sampai utara India tuh dia dapat gitu loh kekuasaannya. Dan bahkan banyak yang bilang tuh dia penguasa terhebat sepanjang masa. Dan Alexander dulu tuh dengar cerita Diogenes dan dia pengen ketemu nih. Akhirnya dibawalah Alexander ini ke Diogenes yang lagi leleh jemur setengah telanjang. Sementara Alexander ditemenin sama tentara dia yang gede banget. Bro, gue sering denger nih cerita tentang lu. Mau tanya, ada sesuatu nggak nih yang lu mau? Gua kabulin dah, gampang apa aja. Dan Diogenes dengan jengkelnya menjawab, oh iya bisa bro, bisa nggak lu minggir dikit? Lu ngalangin matahari gua. Dan kayak, anjir, lu harus tahu ya. Lu harus tahu, Alexander the Great di masa itu dilihat kayak Tuhan cuy. Punya segalanya lalu minta apapun pasti dikabulin. Sultan Andara Raffi Ahmad nggak ada apa-apa ya sama dia. Tapi Diogenes dengan santainya ngomong kayak, gitu hebat sih. Abis itu Alexander the Great salut sama Diogenes dan bilang, kalau gue bukan Alexander, gue mau jadi Diogenes. Dan Diogenes bilang, kalau gue bukan Diogenes, gue tetap mau jadi Diogenes. Dan Alexander the Great denger itu nggak marah loh. Biar lu tahu aja nih,
Alexander dulu bunuh sepupu dia buat dapet tahta dia. Sekejam itu dia. Dan dia nggak marah loh sama Diogenes. Emang hebat nih orang. Sebelum Diogenes meninggal, Diogenes memberi instruksi mau diapain tubuhnya. Dan nggak panjang-panjang, ia cuma mau tubuhnya dilempar dari tembok kota biar bisa dimakan serigala. Dan kembalikan apa yang diambil dari alam kembali ke alam. Sebenarnya banyak teori alasan Diogenes meninggal. Yang pertama tuh dia sakit karena salah makan. Ya, jelek lah teorinya. Dan teori favorit gue adalah dia cuma memutuskan dia nggak butuh oksigen dan nahan napasnya dia sampai mati. Itu kayak Diogenes banget sih mati kayak gitu. You know, cerita Diogenes tuh bukan buat jadi role model atau apa. Kita mungkin bisa bilang nih orang gila, filosofinya nggak praktikal. Tapi kita nggak bisa bilang Diogenes tuh nggak bebas. Bahkan dia bisa dibilang lebih bebas dari siapapun. Kita bisa ambil bahwa mencintai apa yang kita punya adalah jalan menuju kebahagiaan. Ada pepatah, takdir terbaik adalah takdir yang kamu jalani, dan hadiah terbaik adalah hadiah yang kita punya. So, apakah untuk hidup bebas kita harus ikuti filosofi Diogenes? Wah, tentunya tidak. Makanya sebagai orang modern yang ingin hidup lebih bebas, gue saranin lu belajar stoikisme. Nih, banyak video di channel gue, atau nggak klik aja nih di kanan ke atas, oke? Hope this brings joy into your life.